Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membacakan surah Ali Imran ayat 113 sampai ayat 117 yang terdapat dalam tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka, masih pada juz yang keempat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. Ayat 113. Tidaklah mereka itu sama. Antara ahlul kitab itu ada yang lurus. Mereka baca ayat-ayat Allah di tengah malam, dan mereka pun merendahkan diri. Mereka pun percaya kepada Allah dan hari kemudian, dan mereka pun menyuruh berbuat yang ma'ruf atau baik dan melarang perbuatan yang mungkar, dan mereka pun berlomba-lomba di dalam kebaikan. Mereka itu adalah golongan orang-orang soleh. 115. Kebaikan apapun yang mereka kerjakan, sekali-kali tidaklah akan dihilangkan pahalanya dari mereka, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. 116. Sesungguhnya orang-orang kufur itu, tidaklah harta benda dan anak-anak mereka akan menolak sebarang siksa pun dari Allah, dan mereka itu adalah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. 117.
Perumpamaan bagi apa yang mereka belanjakan di dunia ini adalah laksana angin yang di dalamnya ada udara yang sangat sejuk yang menimpa tanaman kaum yang telah menganiaya diri mereka sendiri. Lalu angin itu membinasakannya, dan bukanlah Allah yang menganiaya mereka, melainkan terhadap diri mereka sendirilah mereka aniaya. Allah Maha Adil, makhluk manusia semuanya adalah hambanya. Di samping yang buruk ada pula yang baik. Kalau yang buruk, sebagaimana ayat di atas telah dinyatakan buruk, tetapi Allah tidaklah melupakan menyebut yang baik. Tidaklah mereka itu sama antara ahlul kitab itu ada yang lurus. Pangkal ayat 113. Yang jujur, yang juga menginginkan kebenaran dan kebaikan. Mereka baca ayat-ayat Allah di tengah malam dan mereka pun merendahkan diri. Dan kita pun dapat menghargai pegangan mereka. Meskipun kita berpendapat bahwa antara kitab-kitab yang mereka pegang dikatakan Taurat atau Zabur atau Injil itu telah campur aduk. Wahyu asli dengan tulisan tangan manusia, tetapi ayat yang asli tentu ada juga. Kalau kita perhatikan apa yang ditulis dalam Zabur atau Mazmur, bertemulah kita dengan berbagai doa dan munajat kepada Allah yang dapat mendatangkan khusyuk bagi mereka dan dapat dibaca di tengah malam ketika segala sesuatu sepi, sunyi senyap, sehingga hati bertambah dekat kepada Allah. Umpamanya ayat-ayat ini. 1. Berbahagialah segala orang yang jalannya betul dan yang melakukan dirinya setuju dengan hukum Tuhan. 2. Berbahagialah mereka itu sekalian yang memeliharakan kesaksiannya serta mencari akan dia dengan segenap hatinya. 3. Yang tiada berbuat jahat melainkan yang menuruti jalan Tuhan. 4. Ya Tuhan, Engkau telah menyuruh memeliharakan baik-baik segala firman-Mu. 5. Hai kiranya biarlah segala jalanku dipatuhkan dengan pemeliharaan syariat-Mu. 6. Lalu aku tiada beroleh malu apabila aku memerhatikan segala hukum-Mu, atau Mazmur pasal 119 atau Mazmur pasal 118 ayat 27 sampai 29. Maka Tuhan itulah Allah yang telah mengurniakan terang kepada kita. Tambatkanlah kiranya segala persembahan hari raga itu dengan tali sampai kepada tanduk mezbah. 26. Maka Engkaulah Allahku, sebab itu aku hendak memuji Dikau. Ya Allahku, aku hendak membesarkan Dikau. 27. Pujilah akan Tuhan, karena baiklah Ia, karena kemurahannya kekal selama-lamanya. Atau Mazmur pasal 146. 1. Haleluya, hai jiwaku, pujilah akan Tuhan, bahwa aku hendak memuji Tuhan seumur hidupku lamanya, serta menyanyikan mazmur bagi Allahku selagi aku ini ada. Jangan kiranya kamu harap pada raja-raja, pada anak Adam yang tiada selamat padanya. Bahwa putusan nyawanya kelak dan dia pun kembali kepada tanah asalnya, maka pada hati itu hilanglah segala cahayanya. 5. Berbahagialah orang beroleh Allah Yakub akan penolongnya yang menaruh raganya pada Allahnya. Dan lain-lain yang penuh dengan doa dan pujian. Maka ada ahlul kitab, baik dia Yahudi maupun Nasrani, mengambil penawar jiwa dari doa-doa dan munajat Daud dalam mazmurnya. Mereka duduk tekun tengah malam dan merendahkan diri, bertunduk bersujud menurut upacara agama mereka. Inilah satu pengakuan yang jujur bahwa di kalangan mereka ada juga orang-orang yang soleh. Mereka pun percaya kepada Allah dan hari kemudian. Pangkal ayat 114. Sebagai dasar yang pokok bagi iman, mereka lepas dari tuduhan ingkar dan fasik. Sebagai yang disebutkan tadi, kalau kiranya mereka belum percaya kepada Nabi Muhammad SAW, hanyalah kerana belum mereka dengar keterangan yang benar tentang diri beliau. Dan mereka pun menyuruh berbuat baik dan melarang perbuatan mungkar, dan mereka pun berlomba-lomba di dalam kebaikan. Mereka itu adalah golongan orang-orang yang soleh. Meskipun ada pertikaian ahli-ahli tafsir tentang tujuan ayat ini, ada antara mereka yang mengatakan bahawa yang dimaksud ialah orang Yahudi dan Nasrani yang telah memeluk Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian menjadi orang Islam yang baik. Akan tetapi ada lagi ahli tafsir mengatakan bahawa yang telah masuk Islam telah terkumpulah dalam ayat-ayat kamulah yang sebaik umat tadi. Kata ahli tafsir golongan yang kedua itu yang dimaksud di sini benar-benar Yahudi dan Nasrani yang ikhlas dalam agamanya, tidak mencari selisih dan tidak fasik.
Tetapi inti agama mereka sendiri mereka pegang dengan baik, menjadi Yahudi yang baik dan Nasrani yang baik. Sebagaimana tersebut dalam kitab Tarikh Al-Iqdud Farid bahwa ketika Marwan bin Muhammad, Khalifah Bani Umayyah yang paling akhir berperang dengan tentera Bani Abbas, setelah terdesak lalu melarikan diri dan sampai ke Naubah, sekarang terletak di antara Mesir dengan Sudan. Raja negeri itu beragama Kristen dan usianya sudah agak tua. Ketika dia tahu bahwa yang datang melindungkan diri ke negerinya itu ialah seorang raja Islam, memakai gelar Khalifah, Raja Bani Umayyah yang besar, tetapi hampir kalah itu, disambutnya dengan baik, dihormatinya dan diberinya nasihat yang jujur. Sebab ketika Khalifah Marwan bin Muhammad datang, baginda ajak bersama duduk di hamparan padahal singgasana ada. Beliau beri nasihat bahwasanya kejatuhan kerajaan Bani Umayyah tidak dapat dihambat lagi, sebab raja-raja Bani Umayyah terutama Marwan yang tidak berpegang teguh kepada agama ajaran Muhammad yang murni. Lalu dicaranya pakaian Marwan yang terjadi dari sutra yang mahal-mahal, bertatah dan bertakat emas. Kata beliau, Islam mengajarkan bahawa raja adalah khadam rakyatnya, padahal Marwan telah memperbudak rakyat, sedang dia sendiri meskipun orang Nasrani menjalankan ajaran Muhammad tentang kesederhanaan raja sebagai pemimpin rakyat, dan dimintanya supaya Marwan segera meninggalkan negerinya supaya bala bencana yang dibawanya jangan menular pula ke negerinya. Terlepas dari penilaian kita terhadap riwayat ini dari segi sahih atau lemahnya, tidaklah mustahil ada orang yang jujur sebagai Raja Naubah itu, dan tidak pula mustahil ada raja Islam bergelar Khalifah Amirul Mukminin jatuh dari kekuasaan karena telah mengabaikan nilai-nilai ajaran agama. Raja Naubah yang Kristen itu teranglah tidak sama dengan Ahlul Kitab yang fasik yang digambarkan di atas tadi. Mereka percaya kepada Allah dan hari kemudian, sebab inti segala agama yang dua itulah. Mereka pun menyuruh berbuat ma'ruf dan melarang berbuat mungkar. Mereka pun berlomba-lomba berbuat baik, karena agama yang mereka peluk pun menyuruh demikian. Dan lagi mereka soleh, pribadi sendiri baik dan bercerita baik. Dengan ayat ini Allah membuka mata kita untuk adil dan menghargai orang lain, agar kita mengakui bahawa orang baik yang demikian pun ada dalam agama lain. Dan kita pun mengakui niscaya orang itu akan jauh lebih baik lagi jika dia memegang agama menyerahkan diri yang sebenar-benarnya kepada Allah. Kita mengakui bahawa jika sampai kepada dakwah yang benar dari Islam dan diterimanya, kedudukannya akan lebih baik lagi dunia dan akhirat. Akan tetapi sudah terang dia lebih baik daripada orang yang mengaku dirinya Islam, tetapi hanya pengakuan mulut atau keturunan saja, padahal hatinya tidak pernah benar-benar menyerah atau Islam kepada Allah. Selanjutnya Allah menyatakan tentang Ahlul Kitab yang demikian, kebaikan apapun yang mereka kerjakan sekali-kali tidaklah akan dihilangkan pahalanya dari mereka. Pangkal ayat 115. Memang begitulah Allah dengan sifat-sifatnya yang adil, Rahman dan Rahim. Tidak ada kebaikan orang-orang yang terbuang percuma yang terlepas dari catatan. Semuanya dihargai, semuanya diberi pahala, dan cara membagi-bagikan itu pun sudah tentu dengan keadilan pula. Dan Allah Maha mengetahui akan orang-orang yang bertakwa. Ujung ayat 115. Inilah keadilan itu. Allah yang tahu hati manusia, apa yang menggerakkannya untuk beramal, apakah karena takwa atau karena riya saja. Kalau iman ada dalam hati kita, ayat ini dapat menghasut kita untuk banyak berbuat amal dan kebajikan. Sedangkan Ahlul Kitab yang belum percaya kepada risalah dan nubuat Muhammad, belum mengenal Al-Quran, hanya karena berdoa kepada Allah dan isi kitab Mazmur misalnya, dan dia berlomba-lomba berbuat baik, menyuruh yang ma'ruf, melarang yang mungkar, tetap masih ada penghargaan dari Allah. Kononlah umat Muhammad, tentu mereka lah yang akan mencapai sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Barangkali agak berat kita menerima bunyi ayat ini. Kalau begini, apa kelebihan kita lagi? Kita merasa berat sebab agama bagi kita telah mulai menjadi mempertahankan golongan. Padahal kalau kita amalkan menurut Islam yang benar-benar, tidaklah kita akan memikirkan orang lain, karena kita yakin akan kebenaran pendirian dan cara kita mengamalkan. Kita mengakui beriman kepada Allah dan kita buktikan dengan amal. Sekarang Allah kembali lagi menerangkan kafir yang telah menumpahkan segala tenaga dan harta benda untuk menentang kebenaran ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Sungguhnya orang-orang kafir itu, pangkal ayat 116, yang tidak mau percaya dan menolak pula. Tidaklah harta benda dan anak-anak mereka akan dapat menolak sebarang siksa pun dari Allah. Oleh sebab sebagian besar yang menjadi sebab orang tidak mau percaya kepada seruan ilahi ialah karena kemewahan dan kemegahan hidup, banyak harta dan ramai keturunan. Padahal apabila siksa Allah datang, harta benda dan anak-anak itu tidaklah dapat menolong untuk melepaskan diri, dan mereka itu adalah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Ujung ayat 116. Kata setengah ahli tafsir, di antaranya Ibnu Abbas, yang dituju dengan ayat ini adalah kaum Yahudi Bani Nadir dan Bani Quraizah, yang sebagaimana dilihat dalam banyak ayat-ayat baik pada surah Al-Baqarah maupun pada surah ini.
surah Ali Imran, selalu mereka mengemukakan bantahan dan tolakan serta cemooh kepada Rasulullah SAW dan agama Islam. Kata setengah ahli tafsir lagi, yang dituju dengan ayat ini ialah kaum Quraisy yang telah berusaha dengan segala daya upaya dan mengumpulkan harta benda untuk memerangi Islam. Kata setengah ahli tafsir lagi ialah kaum munafik di Madinah yang dengan kekayaan harta benda mereka yang banyak membantu diam-diam segala gerakan menentang Rasulullah SAW, maka perbuatan mereka itu baik sendiri-sendiri maupun semuanya tidaklah akan lepas dari siksaan Allah. Harta benda serta anak-anak itu tidak akan bisa dijadikan tameng untuk menangkis siksaan Allah. Telah ditetapkan bahwa mereka akan menjadi ahli neraka dan kekal di dalamnya. Lalu ditunjukkanlah teguran terhadap mereka. Perumpamaan bagi apa yang mereka belanjakan di dunia ini, pangkal ayat 117, yaitu harta benda yang telah mereka tumpahkan untuk menegakkan maksud mereka yang salah, memadamkan cahaya ilahi, adalah laksana angin yang di dalamnya ada udara yang sangat sejuk. Diumpamakan di sini dengan embusan angin musim dingin membawa udara yang sangat sejuk. Angin musim dingin membawa udara sangat sejuk itu adalah kering sifatnya. Bila angin yang demikian menyentuh badan kita sendiri pada musim dingin, kulit kita bisa pecah-pecah, dan kalau angin yang berudara sangat sejuk itu menyentuh tanaman itu bisa jadi kering, bahkan mudah sekali terbakar, sebab zat air tidak ada lagi di dalamnya. Yang menimpa tanaman kaum yang telah menghina diri mereka sendiri, lalu angin itu membinasakannya. Maka dalam ayat ini diumpamakanlah harta benda yang dibelanjakan untuk maksud yang jahat itu adalah laksana angin sejuk yang kering pada musim dingin, bukan membawa kesuburan melainkan kemusnahan, sebagaimana pepatah bangsa kita, arang habis besi binasa. Sedang ajaran ilahi yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah laksana air hujan turun membawa rahmat. Inilah yang hendak mereka halang-halangi dengan menghambur-hamburkan harta. Bukanlah ajaran ilahi yang dapat mereka kalahkan, melainkan perkebunan dan tanaman-tanaman mereka sendirilah yang akan punah dan musnah, yaitu sumber kekayaan mereka. Dan bukanlah Allah yang menganiaya mereka, melainkan terhadap diri mereka sendirilah mereka aniaya. Ujung ayat 117. Bagaimana tidak akan dikatakan mereka lah yang menganiaya diri sendiri, padahal harta benda mereka telah habis dihambur-hambur, tetapi cahaya ilahi tambah bersinar. Kebenaran tidak dapat mereka halangi, sedang harta mereka telah habis dan tenaga pun habis. Diri telah jatuh ke dalam lubang kufur sebab tegak di tempat yang salah. Niscaya perbuatan yang salah akhirnya mencapai puncak atau klimaks, yaitu kehancuran. Inilah peringatan kepada penolak-penolak kebenaran itu. Kebenaran adalah besar dengan sendirinya. Dia tidak dapat diikat oleh masa, oleh ruang dan waktu. Dia laksana air yang mengalir. Dia akan mengalir terus. Bertemu dengan bukit, bukanlah bukit itu didakinya, tetapi dikepungnya. Bertemu dengan lubang, dia pun berduyun-duyun menimbun lubang itu sampai rata. Maka yang datang kemudian mengalir terus pula kepada tujuannya. Mana yang menghalangi jalannya akan hancur sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.